Selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi ini, masih sehat ya? Baik anak-anak sekalian, anak-anak kelas 7, siswa-siswi MTS Miftahul Huda Kalijodo Rembang yang saya sangat sayangi, masih bersama dengan pembelajaran IPS dalam pembelajaran daring. Pada pertemuan kemarin sudah saya sampaikan video di channel YouTube saya. Nanti anak-anak bisa subscribe ya juga, supaya video-video pembelajaran yang saya unggah di YouTube anak-anak nanti bisa mendapatkan pemberitahuan. Oke, langsung saja. Untuk pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang alat pemuas kebutuhan manusia ya. Kita mulai dari apa arti kebutuhan ya. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia, bisa berupa barang ataupun jasa. Artinya segala sesuatu, misalkan ada sepeda motor ya, kemudian baju, pakaian, HP. Nah, itu merupakan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang. Alat pemuas kebutuhannya berupa jasa. Misalnya apa? Ada dokter, ada mekanik, tukang parkir, guru. Nah, itu juga termasuk sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Ya, misalkan anak-anak sebagai pelajar tentunya membutuhkan jasa seorang guru. Ketika orang tua kalian di pasar membutuhkan jasa tukang parkir. Nah, di situ dikatakan bahwa jasa bisa memenuhi pemuas kebutuhan manusia ya. Nah, jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia itu bermacam-macam ya. Nanti dibagi menjadi beberapa hal. Anak-anak bisa baca di situ ya. Alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya, alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya, alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya, menurut hubungannya dengan benda lain, dan juga menurut kualitasnya. Nah, nanti kita bahas satu per satu ya. Oke. Ya, kita lihat dulu. Nah, untuk mendapatkannya, kita bisa membedakannya dari dua benda ekonomi. Jadi menurut cara mendapatkannya, ada benda ekonomi, ada juga benda bebas. Apa bedanya anak-anak sekalian? Bedanya sangat jelas. Benda ekonomi itu adalah sifatnya terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita membutuhkan suatu pengorbanan, misalkan dengan cara membeli. Contoh benda ekonomi apa nggih? Misalkan baju yang kalian pakai itu kan untuk mendapatkannya kan harus memerlukan pengorbanan ya. Makanan yang kalian makan juga butuh pengorbanan. Kita harus beli ya, kita harus pergi ke warung, kita harus memasak dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan benda ekonomi. Sifatnya terbatas dan untuk mendapatkannya dibutuhkan suatu pengorbanan. Berbeda dengan benda bebas. Benda bebas itu banyak tersedia di alam. Jadi untuk mendapatkannya kita tidak perlu berkorban. Contoh, kita bernafas membutuhkan apa? Oksigen. Apakah kita perlu membayar oksigen? Tidak ya. Misalkan saja sinar matahari. Apakah kita memerlukan sinar matahari untuk mendapatkannya harus dengan cara membeli? Tidak ya. Kita bisa bebas mendapatkannya karena semuanya terdapat di alam ya. Contoh lagi misalkan air laut. Nah, air laut juga termasuk benda bebas. Karena apa? Di situ tersedia banyak sekali dan untuk mendapatkannya kita tidak perlu membeli, kita tidak perlu berkorban. Ya.
Nah, ini kemudian alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya, ya. Menurut kegunaannya, di situ ada benda konsumsi, ada benda produksi. Artinya benda itu digunakan untuk apa? Benda konsumsi itu bisa digunakan langsung oleh konsumen atau pengguna. Contoh misalkan tas, buku, pensil, dan juga penggaris. Ya, di situ kan anak punya tas bisa langsung dipakai ya. Buku bisa dipakai untuk menulis ya. Pensil juga bisa, penggaris juga bisa. Dikatakan benda konsumsi karena bisa langsung digunakan. Lalu apa benda produksi? Benda produksi itu bisa digunakan sehingga menghasilkan benda lainnya untuk dapat dikonsumsi. Contoh misalkan mesin jahit. Mesin jahit itu benda produksi karena apa? Digunakan untuk membuat atau menghasilkan baju. Contoh lain bisa ya. Misalkan apa lagi? Misalkan gergaji. Nah, gergaji juga merupakan benda produksi karena apa? Menghasilkan benda lain. Misalkan bisa menghasilkan meja, bisa menghasilkan kursi, bisa menghasilkan lemari, dan lain-lain ya. Anak-anak nanti bisa mencari contoh-contoh yang lain ya, mana yang termasuk benda konsumsi dan mana yang termasuk benda produksi. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Sekarang menurut proses produksinya ya. Menurut produksinya, ini dibedakan menjadi benda atau barang mentah, setengah jadi, atau barang jadi. Ya, di bawah ada barang jadi. Kita lihat, barang mentah itu apa? Barang yang masih perlu diolah dan belum mengalami proses produksi. Ya, jadi masih berupa barang mentah atau bahan baku. Anak-anak bisa dilihat di situ digambar ada batu bara, ada tanaman, ada ayam. Nah, itu adalah barang yang belum diapa-apakan atau belum diolah. Berbeda kalau barang setengah jadi. Barang setengah jadi di sini, barang itu sudah diolah tetapi masih mengalami proses lebih lanjut, masih mengalami proses produksi. Kenapa? Karena masih perlu diolah kembali sehingga baru masih setengah. Contohnya kapas, benang, kain. Nah, itu bisa digunakan tapi juga masih bisa diolah menjadi benda lain. Ya, misalkan kalau kain ya. Kain kan masih bisa diolah lagi menjadi apa? Baju. Betul ya, masih bisa diolah menjadi baju. Nah, sekarang kalau barang jadi adalah barang yang siap untuk dikonsumsi, ya. Sudah bisa digunakan secara langsung. Mungkin anak-anak bisa lihat ada pakaian bisa langsung dipakai ya, untuk menutupi anggota tubuh. Ada jam tangan, ada tas, ada kacamata, ada mobil. Nah, itu bisa siap digunakan atau siap dikonsumsi. Jelas ya? Lanjut kembali untuk alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain. Artinya antara benda yang satu dengan benda yang lain itu berkaitan. Nah, ini yang biasanya anak-anak agak kesulitan ya membedakannya. Yang pertama adalah benda substitusi ya. Artinya apa? Substitusi itu bisa diartikan sebagai pengganti. Pengganti ya? Ya, pengganti. Artinya benda yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan yang dapat digantikan atau menggantikan benda lain.
Ya, seperti itu. Ya. Contoh, kopi dengan teh. Itu termasuk barang substitusi. Karena apa? Kalau tidak ada kopi, bisa diganti dengan teh. Mobil dengan motor. Mobil dengan motor juga merupakan benda substitusi. Kenapa? Kalau mau menaik kendaraan tidak ada mobil, bisa menggunakan motor. Antara motor dengan bis juga sama. Ya, tidak ada motor bisa naik kendaraan umum berupa bis. Jadi artinya bisa digantikan oleh benda lain, nggih. Jelas sekali ya. Terus yang berikutnya adalah benda komplementer. Berbeda dengan tadi, kalau substitusi itu namanya adalah saling menggantikan. Kalau komplementer artinya adalah saling melengkapi. Ya. Artinya apa? Apabila benda itu digunakan secara bersama-sama, di situ akan lebih bermanfaat. Contohnya roti dengan selai, ya. Kalau makan roti tanpa selai kan kurang enak, makanya berpasangan atau pelengkap ya. Terus kemudian ada tempat lampu dengan lampu di situ gambarnya ya. Itu juga saling melengkapi. Anak-anak bisa cari contoh yang lain. Contohnya misalkan antara kopi dengan gula. Mau minum kopi tidak ada gulanya, ya tidak nikmat. Teh dengan gula. Kalau pensil dengan apa? Dengan kertas, betul. Terus kalau misalkan motor dengan apa? Bensin. Ya, kalau naik motor tidak ada bensinnya ya tidak bisa, ya. Oke. Jadi ada benda substitusi tadi, ada benda apa? Komplementer. Sekarang menurut kualitasnya di sini dibedakan menjadi benda superior. Superior itu mempunyai kualitas yang sangat tinggi sehingga memberikan prestis. Prestis itu penghormatan atau penghargaan ya bagi pemakainya. Jadi benda-benda yang sangat istimewa atau bagus biasanya digunakan oleh orang-orang yang punya pada kalangan menengah ke atas ya. Nek cara kita ya kaum sultan lah gitu ya. Ya misalkan mobil mewah, berlian, terus kemudian baju seperti pakaian raja itu ya. Ada juga benda inferior. Tadi superior, ada benda inferior. Inferior adalah benda yang memiliki kualitas rendah. Contohnya dijual di pasar loak. Beras raskin, ya, beras miskin, mobil bekas, ya, sepeda motor yang kurang bagus itu juga termasuk barang inferior, ya. Nah sekarang anak-anak kita pelajari kegunaan benda. Kegunaan benda bermacam-macam ya. Di bukumu juga sudah ada. Nanti bisa sambil disimak. Ada kegunaan bentuk. Jadi form itu bentuk. Form utility. Kegunaan tempat, place utility. Kegunaan waktu, time utility. Kegunaan kepemilikan, ownership utility. Kita lihat satu persatu ya. Sekarang kegunaan bentuk. Artinya di sini adalah benda akan lebih bermanfaat apabila dirubah bentuknya. Artinya apa? Benda itu kalau sudah dirubah bentuknya justru malah lebih bermanfaat. Contohnya di situ ada kayu. Kayu akan lebih bermanfaat jika diubah bentuknya menjadi kursi. Ya. Tepung akan lebih bermanfaat apabila diubah menjadi roti. Ya. Jelas nggak? Lanjut, kegunaan tempat atau place utility. Artinya benda akan lebih bermanfaat jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya apa?
Kapal laut akan lebih berguna di laut daripada di daratan. Baju astronot akan berguna jika dipakai di bulan. Ya. Pasir di kali itu lebih bermanfaat di mana dengan di toko bangunan. Ya, lebih bermanfaat di toko bangunan. Karena apa? Kalau di tempat toko bangunan harganya sudah tinggi. Jadi sudah dipindahkan tempatnya begitu. Sekarang kegunaan waktu. Artinya suatu benda akan lebih bermanfaat atau lebih bertambah nilainya apabila digunakan pada waktu yang tepat. Payung lebih bermanfaat apabila digunakan pada musim hujan atau panas. Jadi tidak berguna apabila digunakan pada waktu angin puting beliung gitu. Ya. Jadi payung itu apa lebih bermanfaat apabila digunakan pada waktu hujan atau pada waktu panas terik. Nah, anak-anak bisa cari contoh yang lain ya. Misalnya jas hujan juga sama, lebih bermanfaat apabila dipakai pada waktu hujan daripada waktu panas. Sekarang kegunaan kepemilikan, ownership. Ya, artinya suatu benda itu akan terasa jika ada pemiliknya atau dimiliki oleh orang yang tepat. Jarum suntik itu lebih bermanfaat kepemilikannya apabila dimiliki oleh seorang dokter. Apakah ada jarum suntik dipunyai oleh seorang petani? Kan tidak pas. Mau nyangkul sawah pakai jarum suntik, berarti tidak pas dengan pemiliknya, tidak tepat. Begitu pula juga dengan petani. Cangkul itu lebih bermanfaat dimiliki oleh petani daripada seorang dokter. Artinya benda itu lebih bermanfaat. Masa ada dokter pakai cangkul? Nanti kalau kepalanya pusing terus dicangkul gitu ya. Tidak pas ya. Jadi sesuai dengan kepemilikannya. Nah, sekarang anak-anak dilihat pada gambar. Nanti coba dipikirkan ini, dicari jawabannya pada gambar ya. Kira-kira apa yang ada di dalam benakmu tentang gambar di bawah ini? Ini nanti tolong dijawab berkaitan dengan ya tadi tentang materinya ya, tentang kelangkaan ya. Nah, kelangkaan sudah kita bahas pada pertemuan kemarin ya. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, jadi tidak perlu kita bahas lagi. Jadi intinya perlu saya garis bawahi pada pertemuan hari ini kita membahas tentang alat pemuas kebutuhan manusia berupa macam-macam benda dan juga kegunaan barang ya. Tadi sudah kita bahas semua ya. Oke, itu saja anak-anak pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Nanti anak-anak bisa melihat kembali di channel YouTube saya. Jadi kalau misalkan anak-anak pengen belajar mempelajari apa yang sudah Pak Cip sampaikan, bisa membuka di channel YouTube, tidak usah di-download, tidak apa-apa. Bisa dilihat pada channel YouTube-nya Pak Cip. Oke. Jangan lupa kalau misalkan pingin mendapatkan informasi atau pembelajaran yang baru, silakan di-subscribe. Boleh di-share juga boleh. Itu saja. Terima kasih pesan saya, selalu jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga iman. Tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.